Halo teman-teman, kembali lagi jumpa dengan bersama saya Ilyasar Yakobus Lelis. Di video kali ini kita akan membahas tentang administrasi gereja baru yang berkaitan dengan dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi. Dalam kepublikan gereja, dimensi ini membahas tentang ekologi yang ada di dalam gereja, bukan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada alam. Apa yang selalu mengitari kehidupan gereja. Gereja pada dasarnya atau posisinya tidak ada dalam organisasi pemerintahan, tetapi ada kaitan yang bersinanggungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ketika kita mencoba untuk mendefinisikan gereja, orang yang belajar dari kacamata dimensi administrasi gereja baru akan melihat dalam pembentukan kelompok-kelompok yang terbentuk, yaitu yang pertama hukum, kedua politik, ketiga ekonomi, keempat ICTS, kelima budaya, dan yang keenam sosial. Dengan demikian, pada pembahasan ini kita akan fokus pada dua titik, yaitu politik dan ICTS. Yang pertama, politik. Politik itu adalah instrumen untuk mengatur ketentraman dalam hidup bersama. Oleh karena itu, ketika kita mendengar politik dari suatu sisi, bahwa politik itu bukan sesuatu yang buruk bila dipahami sebagai anugerah Allah. Demikian politik yang bersumber dari Allah dan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaat. Jadi setiap orang Kristen yang percaya kepada Allah melihat keterlibatan dalam politik sebagai bentuk pelayanan kepada Allah. Adanya panggilan sebagai politikus Kristen di mana menempatkan diri dipakai Allah sebagai penerima kekuasaan, kehadirannya di pemerintahan untuk mewujudkan kerinduan Allah. Dalam menyatakan Injil, politik terbentuk dalam tiga paradigma ekologi administrasi gereja yang selalu nampak dalam diri kita, yaitu yang pertama, paradigma tertutup atau closed system. Dalam hal ini mau menjelaskan bahwa gereja tidak mau terbuka pada perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap gereja, ingin menetap pada posisi semulanya. Yang kedua, paradigma terbuka atau open system. Dalam hal ini mau menjelaskan bahwa gereja benar-benar terbuka ruang untuk menerima perubahan yang terjadi pada era sekarang ini. Contohnya, gereja mau ikut berpartisipasi dalam melakukan ibadah online. Yang ketiga, paradigma sedang atau moderate system. Dalam hal ini mau menjelaskan kepada kita bahwa paradigma ini mendominasi kedua paradigma di atas, kadang terbuka dan kadang tertutup. Karakter ekologi administrasi gereja baru. Terdapat dua faktor, yaitu turbulence, yaitu merujuk pada kekecewaan yang terjadi dalam gereja. Contohnya, pandemi COVID-19 membuat kita masing-masing orang atau pribadi tetap tinggal dalam rumah, melakukan aktivitas dalam rumah, maka suka atau tidak suka kita tetap harus mempelajari teknologi yang sekarang berkembang untuk bisa kita mendapatkan suatu penghasilan dari media yang ada. Monofication yaitu merujuk pada tingkat kelangkaan yang sedang terbekas. Contohnya yaitu waktu pertama kali munculnya COVID, banyak pendeta yang belajar untuk melakukan ibadah online. Strategi pewartaan meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama traditional church, yaitu gereja berbasis offline non-internet. Yang kedua e-church, yaitu gereja berbasis sharing informasi berbasis website. Yang ketiga church 2.0, yaitu gereja berbasis percakapan rasional bernalar media sosial daring. Yang keempat, Church 3.0, yaitu gereja berbasis pesan multi perspektif atau non-diskursif, gereja dan lagu atau media sosial. Di video kali ini mungkin kita cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Kita akan bertemu di video yang akan datang. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.